Ya, selamat siang Ibu Sukarsi. Selamat siang, Pak Dandi. Terima kasih banyak Bu Sukarsi untuk waktunya. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya terkait komunikasi massal. Iya, Jadi ada beberapa pertanyaan terkait komunikasi massal. iya. Yang pertama itu bisa minta tolong dijelasin nggak Ibu Sukarsi? Kira-kira apa sih pengertian dari komunikasi dan mungkin bisa dikasih contoh juga kali ya? Baik, terima kasih sebelumnya Pak Dandi. Saya coba jawab ya untuk pertanyaan dari Pak Dandi tadi. Komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi antara dua pihak atau lebih agar pesan tersebut dipahami, meliputi kata-kata yang verbal atau non-verbal. Atau non-verbal itu bisa disebut juga dengan bahasa tubuh atau ekspresi wajah. Contohnya dalam hal ini komunikasinya termasuk itu adalah dosen mengajar mahasiswa itu secara verbal. Nah, terus kalau untuk guru menasehati murid itu bisa antara verbal dan non verbal, atau mengirimkan email itu verbal tertulis. Jadi intinya komunikasi bisa terjadi secara lisan, tulisan, visual, atau melalui bahasa tubuh. Demikian. Oke, menarik nih Bu Sukarsi. Tadi kan Bu Sukarsi sempat mention soal pesan nonverbal ya. Mungkin boleh dijelasin juga nggak kira-kira pengertiannya apa sih? Baik ya, saya coba jelaskan sedikit. Cara penyampaian pengertian pesan nonverbal adalah cara menyampaikan informasi, emosi dan sikap tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui bahasa tubuh atau ekspresi wajah, gestur atau postur, kontak mata, sentuhan atau penggunaan ruang informasi suara. Nah, bahkan penampilan fisik yang seringkali terlihat jujur dan kuat daripada pesan verbal. Oh oke, menarik sih untuk penjelasannya Bu Sukarsi. Nah, tadi terkait penjelasannya nonverbal kan udah dijelasin ke saya. Nah, kalau fungsinya itu dalam komunikasi apa ya? Kalau fungsinya sendiri sih ya menekankan atau melengkapi atau menggantikan, mengulang atau bahkan menentang pesan verbal, serta mengatur alur percakapan, menyampaikan emosi dan membangun hubungan, serta mengungkapkan identitas diri kita melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata, nada suara, dan isyarat lain yang memberikan makna lebih dalam dari kata-kata saja, membantu kita berkomunikasi lebih efektif dan memahami interaksi sosial. Oke, baik. Komunikasi nonverbal itu sebenarnya sekarang kan ada tantangannya ya, seperti pembelajaran jarak jauh yang dimana semuanya serba online gitu. Nah, kira-kira prosesnya dalam pembelajaran jarak jauh itu seperti apa ya komunikasi nonverbal itu? Itu caranya itu proses pembelajaran jarak jauh ya, itu kita menggantikan isyarat fisik ya, yang hilang mempengaruhi pemahaman dan interaksi, meski sering terhalang jarak dan teknologi, namun kita bisa dimaksimalkan dengan gestur positif, kontak mata vertikal, ekspresi wajah jelas dan lingkungan mendukung, sehingga memperkuat pesan verbal dan menciptakan keterlibatan mahasiswa. Oke, menarik Bu Sukarsi. Nah Bu Sukarsi, saya juga penasaran nih, kan kita belajar komunikasi itu juga cukup lama ya, kita belajar komunikasi gitu. Nah, kira-kira cara komunikasi yang baik dan efektif itu seperti apa sih? Eh, Cara yang baik dan yang dengan komunikasi yang baik dan itu proses pertukaran pesan di mana informasi diterima, dipahami dan dimaknai secara jelas dan sesuai oleh pengirim atau komunikator, dan penerima atau komunikan menghasilkan pengertian yang sama, intro, tanggapan positif, serta menyampaikannya secara berkelanjutan. Oke, nah kira-kira kapan dan kenapa sih kita perlu? Setiap saat gitu, setiap saat kita harus dalam kehidupan pribadi membangun, menyelesaikan konflik, memahami orang, dan profesionalisme kesuksesan di dunia usaha, karena mencegah salah paham, membangun kepercayaan, mencapai tujuan bersama, serta menyampaikan informasi dan ide dengan jelas. Oke, baik.
Pertanyaan terakhir ya Bu Sukarsih ya. Komunikasi yang baik dan efektif itu kan pasti memang ada tantangannya ya. Kita menghadapi berbagai macam orang gitu. Nah, kira-kira tantangan terbesarnya Bu Sukarsih selama ini ketika menciptakan komunikasi yang baik dan efektif itu apa aja sih? Eh, Kalau saya pribadi sih ya, tantangannya itu kurangnya keterampilan mendengarkan, karena sering terjadi kesalahpahaman akibat orang hanya fokus pada apa yang ingin disampaikan, bukan apa yang diterima. Dipengaruhi oleh hambatan emosional, prasangka, bukan prasangka atau stres, perbedaan gaya komunikasi, hambatan bahasa sistematik, kata-kata sulit, kata-kata yang sulit, dan ilusi komunikan di mana kita merasa sudah tersampaikan padahal belum tersampaikan. Begitu aja sih sebenarnya kalau pendapat saya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bu Sukarsih atas waktunya sudah membahas komunikasi yang baik dan juga mau sharing terkait pesan nonverbal dan juga pengertian komunikasi dan juga bagaimana best practice-nya. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Terima kasih kembali Pak Dandi.